Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih melanjutkan Syarah Nabawiyah pada judulnya Keyakinan dan Kepercayaan Bangsa Arab. Ya. Mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau mengajak mereka untuk menganut agama yang di bawah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Mereka menyembah Allah dan mentauhidkan Allah. Ya. Mereka menyembah Allah dan menauhidkan Allah serta menganut dinnya, sehingga lama-kelamaan akhirnya mereka mulai lupa beberapa hal yang pernah diingatkan kepada mereka. Hanya saja masih tersisa pada mereka ajaran tauhid dan beberapa syiar dari din Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga muncullah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini yang pertama kali membuat patung-patung, ya. Pemimpin Bani Khuza'ah sebelumnya dia tumbuh di atas perilaku-perilaku agung seperti perbuatan ma'ruf, bersedekah, dan antusiasme yang tinggi di dalam melakukan urusan-urusan agama. Sehingga semua orang mencintainya dan tunduk terhadapnya. Karenanya menganggap dirinya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang dimuliakan. Kemudian dia bepergian ke kawasan Sam, lalu melihat penduduknya menyembah berhala-berhala. Akhirnya dia merespon positif hal tersebut dan mengiranya suatu kebenaran. Sebabnya adalah tanah air para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Maka ketika pulang dia membawa bersamanya berhala Hubal dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Lantas mengajak penduduk Mekah untuk berbuat syirik terhadap Allah dan mereka pun menyambut ajakannya tersebut. Selang beberapa lama penduduk Hijaz mengikuti acara penduduk Mekah karena mereka adalah para pengelola Baitul dan pemilik Al-Masjidil Haram. Jadi tadinya nih mereka agamanya agama Ibrahim, mentauhidkan Allah. Lalu siapa tadi itu Amr bin Luhai, dia ini kan orang suku Khuza'ah tadinya. Sebelumnya kan yang berkuasa suku Jurhum kan, dia berkuasa Khuza'ah. Kemudian dia pergi ke Sam, dilihat di Sam, kok banyak orang menyembah berhala. Nah itu Tuhannya bener nih kan gitu, karena di sana banyak para nabi kan yang di sana itu. Kemudian ya belilah patung tuh. Pulang-pulang bawa patung, ditaruhlah di Ka'bah itu. Itu awal mulanya itu. Ada patung di dalam Ka'bah itu. Nah, makanya kata Nabi, aku melihat Amr bin Luhai itu ususnya terburai di neraka. Yaitu karena apa? Karena dia yang pertama kali membuat syirik. Makanya orang kalau berbuat syirik tuh, ya dialah tuh dapat dosanya terus dia gitu kan, kelimpahan ke dia. Kalau berbuat baik seperti Nabi kan, apa yang dilakukan oleh kita, Nabi dapat terus pahalanya terus tuh gitu. Sampai
Lama itu berjelang waktu itu, sehingga akhirnya mulailah membudaya patung-patung itu pada orang-orang di Mekah. Di antara berhala yang paling tua bernamanya Manat yang terletak di Musallal, sebuah kawasan di tepi Laut Merah dekat Kudaid. Kemudian mereka menjadikan Lata di Taif dan Uzza di Wadi Nakhlah. Jadi ada tempat-tempatnya masing-masing loh. Yang Manat itu di Jeddah ya, itu dia di Jeddah artinya dia. Patung Manat itu ya terletak di Musalla namanya, sebuah kawasan di tepi Laut Merah itu dekat Jeddah itu ya. Dan Kudaid kemudian mereka menjadikan Lata di Taif. Taif itu tempat persinggahannya Nabi dulu ya, waktu dia di dakwah ditimpukin orang itu di situ di Taif. Dan Uzza di Wadi Nakhlah. Ketiganya merupakan berhala yang paling besar. Setelah itu kesyirikan semakin merajalela dan berhala-berhala pun banyak bertebaran di setiap tempat di Hijaz. Disebutkan bahwa Amr bin Luhai mempunyai pembantu namanya Qodam dari bangsa jin. Mulai ya. Jin ini memberitahu kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh. Nah, tapi sebelumnya juga ada ya di kaum Nuh ya, tapi itu jauh ratusan tahun yang lalu ya. Nah, berhala-berhala kaum Nuh itu namanya Wud, Suwa, Yakut, Ya'uq dan Nasar. Ya, terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan menelusuri jejaknya lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Mereka membawa pulang berhala-berhala itu ke tempat mereka masing-masing hingga setiap kabilah memiliki, bahkan dimiliki setiap rumah. Mereka juga memajang berbagai macam berhala di Al-Masjidil Haram. Tatkala Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Ketika Rasul sudah menaklukkan kota Mekah, itu di Ka'bah itu ada 360 berhala. Beliau memecahkan berhala-berhala itu hingga berjatuhan semua, lalu memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Nah, ada 360 berhala dibakar semuanya. Jadi Nabi itu enggak mau dihancur, cuma diginin doang, hancur semua Pak. Padahal satu aja ini. Hancur semua. Enggak semua 360 kan banyak gitu kan. Itu karena mukjizat juga kan gitu. Hanya satu itu putra rontok semua itu. Suruh bersihin para sahabat. Enggak ada lagi yang paling lawan karena udah kalah kan. Udah dikuasain oleh Islam gitu. Ini dia menciptakan keduluannya ya, nanti ada hari kelahirannya. Demikianlah kesyirikan. Jadi ini menjelaskan bahwa mulainya kesyirikan itu terjadi di Mekah. Itu tadi Amr bin Luhai tadi itu. Dia kan dia agamanya tauhid kan, sama Ibrahim, lama-lama lupa sekian 100 tahun, 300 tahun. Demikianlah kesyirikan dan penyembahan terhadap berhala-berhala menjadi fenomena terbesar dari kepercayaan dan keyakinan orang-orang jahiliyah. Ya. Yang mengklaim bahwa mereka masih menganut agama Ibrahim. Padahal udah bukan, karena Ibrahim kan menyembah Allah kan, bukan menyembah patung. Tapi mereka mengklaim masih menganut agama Ibrahim seperti sebenarnya bukan. Mereka mempunyai beberapa tradisi dan prosesi-prosesi di dalam penyembahan berhala yang mayoritasnya diadakan oleh Amr bin Luhai. Dalam pada itu masyarakat mengira bahwa apa yang diadakan Amr tersebut adalah bid'ah hasanah. Nah ini bid'ah hasanah atau perbuatan hal yang baru yang baik gitu loh. Ya kan? Namanya bid'ah kan hal baru, sesat. Mana ada sesat hasanah kan? Baik ada. Bahasa Arab bid'ah hasanah. Kalau diterjemahkan itu hasanah kan kebaikan. Ya kan? Bid'ah sesat. Enggak mungkin sesat kok baik. Atau dibalik, baik kok sesat. Kan gitu, enggak mungkin gitu kan. Sesuatu yang diadakan namun baik, tuh kan? Sesuatu yang diadakan namun baik katanya kan. Dan tidak dikategorikan sebagai merubah agama Ibrahim. Di antara prosesi penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah yang pertama itu berdiam lama di hadapan berhala.
berlindung kepadanya, menyebut-nyebut namanya dan meminta pertolongan tatkala menghadapi kesulitan serta berdoa kepadanya agar ia memenuhi hajat mereka dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka inginkan. Ini kesyirikan, syirik rububiyah dan termasuk syirik uluhiyah ini, gitu kan? Itu menyembah di sisi Allah berarti iya, melalui patung itu, ya kan, disampaikan kepada Allah gitu. Maksudnya gitu kan, di sisi Allah, ya kan. Berdoa agar ia memenuhi hajat mereka dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Jadi Allah dibalik, harusnya Allah yang beri syafaat, ya kan. Jadi berhala-berhala itu malah yang memberi syafaat di sisi Allah. Nah itu kesyirikan yang diputar balik, memang pelaku bid'ah ya begitu, muter-muter aja gitu. Kalau ditanya dia mider dulu ya, nanti akhirnya dia temuin kan, oh dicari dalilnya ini nih, kias, atau ulama yang mengatakan gini, benar Nabi nggak ada. Itu yang pertama tuh, jadi dia berdiam lama, ya kayak kita tafakur lah misalnya gitu ya. Tapi dia kan pada berhala tadi itu. Yang kedua, menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala seraya menghinakan diri di sisinya dan bersimpuh sujud kepadanya tuh. Menghinakan diri di patung coba. Bodohnya manusia kan? Nggak mikir apa. Getok aja tuh hancur, nggak bisa berbuat apa kan? Gitu. Iya, marah gimana di patung? Makanya Nabi Ibrahim tuh ya dipecah-pecahin semua sama dia tuh kan. Bahkan ada sesajen tuh dilemparin sama dia. Tuh, nih, kok kamu nggak marah patung katanya gitu lagi gitu. Lempar lagi, ada yang nonton. Ibrahim nekat berani bener tuh katanya kan gitu. Walat nanti kata gitu. Lempar lagi. Akhirnya dia ini kalau begitu kamu nggak ada daya apa-apa, aku hancurkan nih. Tuh, hancurin semua sama dia. Hancur, disain yang gede. Patung Namrud yang gede itu kan, dibiarin aja. Begitu dia dituduh, bukan saya, tanya no. Sama yang gede itu ada kampaknya di kalung gitu. Nah, ya, orang yang diberi petunjuk sama Allah ya tahu dia kan. Gitu. Itu kan kalau bukan Allah yang memberi ilham juga kan dia nggak bisa melakukan itu ya kan. Gitu. Yang ketiga melakukan takarrub kepada berhala mereka dengan berbagai bentuk persembahan, menyembelih dan berkorban untuknya dengan menyebut namanya pada saat penyembelihan. Sekarang juga sini dilakukan orang ke kuburan kuburan wali, kemana tapi keramat ya kan, dengan penyembelihan. Ke Gunung Kidul misalnya atau ke laut pantai selatan ya, gitu. Tiga itu ya, jadi tiga. Jadi ibadahnya ke patung-patung dulu dia minta juga. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah di dalam firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma zubiha 'alan nusub. Ya. Wa ma zubiha 'alan nusub, dan diharamkan atas kalian apa yang disembelih untuk berhala. Dagingnya juga haram, Pak. Misalnya saya menyembelih untuk jembatan ini, untuk ini, itu dagingnya nggak boleh dimakan sama orang Islam, saya terutama ya. Kalau saya berkawan, misalnya saya berbuat syirik ya, pasti nggak apa-apa mungkin menurut mereka gitu. Tapi kalau kita tahu itu adalah penyembelihan buat berhala, kita haram dagingnya, nggak boleh dimakan. Gitu. Kalau kita nggak tahu nggak apa-apa. Ya sama, Sukabumi juga nggak boleh tuh. Kambing nih, malahnya di bumi. Ya, nggak boleh, haram itu dagingnya. Nggak boleh, haram dagingnya. Karena itu penyembelihan atas nama selain Allah kan, gitu. Jadi kalau menyembelih atas nama Allah, udah nggak ada embel-embelnya, halal. Nah, kita menyembelih yang nggak menyebut nama Allah aja nggak boleh dimakan dagingnya. Jangan sembelih aja nggak ada niat gitu kan. Ya, haram. Potong itu, potong bahasa apa? Ya,
Tapi mereka baca sih kalau katanya, kalau yang Islam ya. Kalau yang bukan Islam iya main kotak-kotak aja. Kalau di Cina malah pakai mesin tuh, grok. Nyiksa dia ya. Dalil yang kedua surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Artinya, dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Tuh. Nyembelih enggak nyebut nama Allah enggak boleh dimakan, haram. Ini dalilnya Al-Qur'an, Al-An'am ayat 121. Kayak kalau kita beli ayam nih, lihat dulu nih, orang Batak bukan nih. Aku pernah ngomong sih waktu di debat. Wajib nanya, bukan cuma ini. Bang, tadi bismillah nggak? Wah, dia ngajarin saya dijawab. Kalau mereka Islam, ini tak tahu dia. Pasti dia bismillah. Maksud saya, aku patut. Gitu ya. Dia marah saya. Nah, itu tadi ya penyembahan patung yang ke-1, 2, 3. Ya, sekarang yang keempat. Jenis takarub yang lain mengkhususkan sesuatu dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang ternak mereka. Di antara hal yang lucu adalah perbuatan mereka mengkhususkan bagian yang lain untuk Allah. Juga mereka memiliki banyak alasan kenapa memindahkan sesembahan yang sebenarnya sudah diperuntukkan buat Allah kepada berhala-berhala mereka. Akan tetapi mereka belum pernah memindahkan sama sekali sesembahan yang sudah diperuntukkan buat berhala mereka kepada Allah. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am juga 136, yang artinya, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Allah kasih tahu ceritain. Jadi apa yang disembahkan untuk Allah sampai ke berhala. Kalau dari untuk berhala nggak sampai ke Allah, tadi lagi gitu kan. Jadi mereka sendiri membuat persangkaan itu. Itulah kalau saya bilang kejahilannya manusia. Iya, jadi dibuat-buat. Gitu loh. Sebenarnya mereka pengen ibadah tapi nggak ngerti, dibikinlah begini gitu kan, mendekatkan diri melalui yang lain. Sekarang yang kelima, Masya Allah ini banyak juga ya. Yang kelima di antara jenis takarub lainnya, ya, ialah dengan bernazar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala tersebut, sebagaimana disinyali dalam firman Allah dalam surat Al-An'am 138, jadi 121, 136 dan 138 sekarang ya. Wa qalu hazihi an'amu wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bizza'mihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha iftira'an 'alaihi. Artinya, dan mereka mengatakan inilah binatang ternak dan tanaman yang dilarang. Tidak boleh memakannya kecuali orang-orang yang kami kehendaki. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah di waktu menyembelihnya, hanya semata membuat kedustaan terhadap Allah. Yang keenam diantaranya lagi ritual al-bahirah, as-sa'ibah, al-wasilah, al-hami. Ibnu Ishaq berkata, al-bahirah ialah anak betina dari as-sa'ibah, yaitu onta betina yang telah beranak 10
10 betina secara berturut-turut dan tidak diselingi sama sekali oleh yang jantan. Onta macam inilah yang dilakukan terhadapnya ritual as-saibah. Ia tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, susunya, dan tidak boleh diminum kecuali oleh tamu. Jika kemudian melahirkan anak betina lagi, maka telinganya dibelah. Setelah itu ia dibiarkan lepas bersama induknya. Tidak ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, serta tidak boleh diminum susunya kecuali oleh tamu sebagaimana yang diperlakukan terhadap induknya. Itu namanya al-bahirah, as-saibah ya. Sedangkan al-bahirah ialah anak betina dari as-saibah. Sedangkan wasilah adalah domba betina yang bila melahirkan 10 anak betina secara kembar berturut-turut dalam 5 kehamilan, tidak diantarai lahirnya yang jantan. Bila hal ini terjadi, maka mereka mengadakan ritual al-wasilah. Lalu mereka berkata, ia telah menjadi al-wasilah. Kemudian bila beranak lagi, setelah itu maka mereka persembahkan kepada kaum lelaki saja, tidak kepada kaum wanita mereka, kecuali ada yang mati. Maka dalam hal ini kaum laki-laki dan wanita bersama-sama melahapnya. Sedangkan al-hami adalah onta jantan yang bila sudah membuahkan 10 anak betina secara berturut-turut tidak diantarai oleh yang jantan, maka punggung onta seperti ini dipanaskan atau dicocok dengan api, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak digunakan kecuali untuk kepentingan ritual tersebut. Karena dengan hal tersebut Allah menurunkan ayat surat Al-Maidah. Ya. Jadi memang ritual-ritual ini ritual yang syirik semua, Pak. Gitu. Jadi kalau kepercayaan mereka tuh kalau unta sudah punya anak 10 betina semua udah nggak boleh diapa-apain. Kalau dia melahir lagi nggak boleh dimakan juga. Ya, berarti itu binatang itu keramat ya, 10. Keramat jadinya, dikeramatkan. 10. Iya. 10 berarti 100 berarti. Iya, 100. Perempuan semua. Jadi dikeramatkan. Ya. Dari mana itu mereka? Cuman bikin-bikin sendiri kan? Gitu loh, nggak ada dalilnya. Ya, itu tujuannya apa itu yang tadi yang kupingnya dibelah dari 2 itu biar apa itu tanda itu tanda nggak boleh di. Iya, tanda nggak boleh. Oh ini nggak boleh diganggu. Iya, nggak boleh dimakan susunya, nggak boleh ditunggangin aja nggak boleh kan gitu. Lepasin aja gitu. Kan mubazir namanya ya kan? Gitu. Dipotong kan bagus ya kan gitu. Itulah mereka bikin sendiri. Wasilah itu berarti artinya domba itu ya. Onta semua ini. Domba. Ada domba ya? Wasilah ya. Wasilah kan 10 domba. Adalah iya domba betina ya. Nah, yang 10 ya. Tapi wasilah itu domba ya. Iya, ada domba. Adalah domba betina yang bila melahirkan 10 anak betina secara kembar. Berturut-turut. 5 kali berarti kan? Nggak boleh juga, dilepas gitu kan. Nah, ini kepercayaan mereka, Pak. Kepercayaan di zaman jahiliyah, Arab jahiliyah ya. Dalilnya firman Allah surah Al-Maidah tadi ya. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Artinya Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Membuat-buat sendiri, Allah nggak nyuruh gitu Pak. Ya kan? Itu zaman kapan itu? Zaman jahiliyah. Ya itu tadi yang Amr bin Luhai tadi itu. Iya kan? Yang bikin-bikin. Waktu itu namanya nabinya sampai yang waktu. Udah ada nabi. Ibrahim apa setelah Ibrahim? Setelah Ibrahim lama tapi kan udah sekian ratus tahun tuh. Tadinya menyembah itu ya karena yang berkuasa tadi Amr bin Luhai. Nah, dia pergi ke Sam, lihat orang Sam pada menyembah patung berhala. Dia beli. Gitu loh, dia taruh di Jeddah itu ya, di perbatasan Laut Merah, terus di Taif, di Hijaz gitu kan. Gitu.
Patungnya Manat, Lata, Uzza tadi itu kan. Tapi sebenarnya zaman Nuh juga udah ada tuh patung itu gitu. Tapi bukan itu namanya Wud, Suwa, Yagut, Ya'uq dan Nasr kamu. Allah juga menurunkan ayat. Al-An'am juga 139 jadi berturut-turut ini ya. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lizukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka. Dan mereka mengatakan apa yang di dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu melahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Bikin aturan sendiri lagi kan? Itu ayat itu turun pada waktu zaman jahiliyah kan? Enggak. Zaman Nabi Muhammad. Ya, Muhammad. Ya, dijelasin kan gitu. Jelasin kok ada bisa cikal bakalnya patung gitu kan, cikal bakalnya ritual mereka gitu kan. Nah, namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum lahir nih. Belum lahir dia. Ada penafsiran yang lain terhadap makna kata Al-An'am atau binatang ternak di atas. Sa'id bin Al-Musayyib telah menjelaskan bahwa binatang ternak ini diperuntukkan bagi togut-togut mereka. Ya, togut itu, ya kan, patung-patung mereka itu tadi ya kan. Yang turun-temurun gitu. Turun-turun itu. Ini. Iya. Bumi ini untuk yang untuk laut. Iya, sampai sekarang di Indonesia ada kan gitu. Iya. Sebenarnya kebudayaan dari Arab ya, lari juga ke Indonesia akhirnya kan gitu. Asal muasalnya gitu. Gitu ya. Sa'id bin Al-Musayyab telah menjelaskan bahwa binatang-binatang ternak ini diperuntukkan bagi togut-togut mereka. Telah diriwayatkan secara marfu di dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang melakukan ritual as-sa'ibah. Ya kan, Amr bin Luhai tadi kan, Amr bin Luhai tadi itu. Dia yang pertama kali. Makanya dalam hadis itu Nabi gambarkan bahwa dia di neraka tuh ususnya terburai. Karena dia ini yang bikin menyembahnya berhala itu di Mekah ya. Itu karena dia dari Sam. Semua hal di atas dilakukan oleh bangsa Arab terhadap berhala-berhala mereka karena meyakini bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah, menyampaikan mereka kepadanya dan dapat memberi syafaat di sisinya. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Artinya kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berdalih dia, kami nggak menyembah patung itu, cuma kami ingin menyembah dia supaya bisa dekat kepada Allah, kan gitu katanya. Karena Allah bilang, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepada aku maka aku kabulkan, nggak usah melalui siapa-siapa, melalui Nabi aja nggak boleh. Gitu. Apalagi melalui togut ini ya kan itu. Az-Zumar ayat 3. Kemudian Yunus ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Artinya, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula manfaat, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Benar lagi kan gitu. Masalah ya. Setan yang nungguin ada. Setan yang nungguin. Iya. Ada yang nggak dikasih dia minta nggak ya? Iya, nggak bakal bisa ngasih. Nggak bakalan. Masalah.
Orang-orang Arab juga mengundi nasib. Nah, mengundi nasib itu ternyata dari Arab juga gitu loh, Pak. Ada datang ke Indonesia ya kan? Gitu. Dengan al-azlam. Makna al-azlam adalah anak panah yang tidak ada bulunya. Al-azlam tersebut ada 3 macam. Yang pertama bertuliskan ya. Yang kedua bertuliskan tidak. Dan yang ketiga bertuliskan diabaikan. Diabaikan maksudnya. Diabaikan. Jadi tulisannya iya, tidak, diabaikan gitu. Salah satu dipilih itu. Mereka mengundi nasib dengan itu untuk menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan seperti berpergian, menikah atau hal lainnya. Jika yang keluar tertulis ya, mereka melaksanakannya, dan jika yang keluar tertulis tidak, mereka menangguhkannya pada tahun itu hingga mereka melakukannya lagi. Dan jika yang muncul bertuliskan diabaikan, mereka mengulangi undiannya dalam undian terakhir. Ini ada jenis ungkapan dengan tulisan air dan tebusan. Ada dengan tulisan dari kalian, dari selain kalian, dan diikutkan atau dikaitkan. Bila mereka ragu-ragu terhadap nasab seseorang, mereka membawanya ke Barhala Hubal dan membawa serta juga 100 onta, lalu diberikan kepada si pengundi. Dalam hal ini, jika yang keluar adalah tulisan dari kalian, maka dia diangkat sebagai penengah atau pemutus perkara di antara mereka. Jika yang keluar tulisan dari selain kalian, maka dia diangkat sebagai sekutu. Sedangkan jika yang keluar adalah tulisan diikutkan atau dikaitkan, maka kedudukannya di tengah mereka adalah sebagian orang yang tidak bernasab dan tidak diangkat sebagai sekutu. Hal ini mirip lagi adalah maisir atau dan al-qaidah yang merupakan jenis dari judi. Untuk hal itu mereka biasanya membagi-bagikan daging unta yang mereka sembelih berdasarkan al-qiddah tersebut. Saja dulu ya. Jadi sebenarnya di Indonesia juga ada juga pengundian kan Pak ya. Pengundian, penyembahan ini untuk Bapak bilang sedekah laut, sedekah bumi. Semua itu ya sumbernya dari sana, dari zaman jahiliyah itu. Gitu. Cuma kalau di Indonesia campur animisme itu kebudayaan ya kan, budaya animisme itu gitu. Iya, karena zaman datangnya Islam baru diberontak semua kan. Itu aja misalnya saya sampaikan, mudah-mudahan ini akan menambah pengetahuan kita, akan menjadi amal pemberat kita di akhirat kelak. Apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah datang dari diri saya karena kebodohan saya. Karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf pada antum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tahu sejarah ya Pak.